Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miswari dengan NIM 210001133. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan orientalis, yang dimana materi ini merupakan bagian dari pembelajaran atau materi yang ada dalam mata kuliah pemikiran hadis orientalis. Jadi dalam video ini saya akan bahas apa sih orientalis itu, bagaimana sih pengertian orientalis itu, dan bagaimana sih sejarah munculnya daripada orientalis tersebut. Jadi orientalis itu berasal dari kata orient, yang dimana orient itu ketika kita artikan secara harfiah memiliki arti timur. Nah, ketika kita artikan secara geografis, orient memiliki arti bagian timur atau belahan timur. Nah, secara etnologis orient memiliki arti bangsa-bangsa yang berada di bagian timur atau belahan timur. Jadi orientalis itu merupakan menuju kepada orang atau menuju kepada peneliti barat yang meneliti bagian problematika bagian timur, baik secara kebahasaan, kesusastraan, adat istiadat, keagamaan, dan lain sebagainya yang berada di bagian wilayah timur. Jadi, istilah orientalis ini ada yang mengartikan secara umum dan ada pula yang mengartikan secara khusus. Adapun ilmuwan yang mengartikan secara umum, yang mengartikan bahwa orientalis itu merupakan suatu kajian yang berkaitan tentang peradaban bagian timur baik secara agama, kesusastraan, kebahasaan, adat istiadat, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh bangsa-bangsa timur yang berada di wilayah Asia dan Afrika. Kemudian orientalis yang diartikan secara khusus oleh ilmuwan yang mengartikan bahwa orientalis itu suatu kajian atau suatu peneliti barat yang mengkaji atau yang mengkaji yang berkaitan dengan bangsa-bangsa Arab dan Islam. Jadi dari istilah atau pendefinisian di antara keduanya itu sudah tentu berbeda, antara pendefinisian pertama dan yang kedua, antara pendefinisian yang khusus dan yang umum, di mana yang umum ia mendefinisikan secara umum karena di sana dia tidak menyebutkan siapa saja yang dikaji. Ia mendefinisikan bahwa yang orientalis itu mengkaji semuanya asalkan dia berada di bagian Afrika dan Asia. Jadi di sana dia tidak menyebutkan siapa yang dikaji, bangsa-bangsa apa yang dikaji. Beda dengan yang khusus. Yang khusus di sana disebutkan bahwa yang dikaji adalah bangsa-bangsa yang berkaitan dengan bangsa Arab dan yang berkaitan dengan keislaman. Jadi di sana sudah tentu jelas berbeda antara pendefinisian secara khusus dan umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah munculnya orientalis. Jadi sejarah munculnya orientalis ini tidak diketahui secara pasti, bukan tidak diketahui, namun tidak disepakati kapan munculnya orientalis tersebut, sehingga apa yang terjadi, banyak perbedaan pendapat mengenai munculnya orientalis tersebut. Ada yang mengatakan bahwa munculnya orientalis tersebut dimulai sejak terjadinya problematika politik dan agama antara Islam dan Kristen, sehingga antara Islam dan Kristen yang ada di Palestina, sehingga apa yang terjadilah atau muncullah perang salib pada masa itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa orientalis ini muncul pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11, yang dimana para pendeta datang ke Spanyol untuk menuntut ilmu, yang kita ketahui bahwa di sana di Spanyol merupakan pusat ilmu pengetahuan dan pusat peradaban Islam pada masanya, karena di sana para ulama di sana sangat welcome banget kepada semua orang. Jadi diterima semua dari semua kalangan untuk menuntut ilmu di sana, tidak terkecuali para pendeta yang datang saat itu. Sehingga pendeta di sana menuntut ilmu dari segala bidang keilmuan, baik dari kedokteran, sains, kebahasaan, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, para pendeta itu mampu menerjemahkan bahasa-bahasa Arab, ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan yang mereka tuntut di sana, yang diterjemahkan ke dalam bahasanya. Tidak terkecuali dengan Al-Quran juga diterjemahkan ke dalam bahasa mereka sendiri, sehingga di sanalah
ada yang mengatakan bahwa dari situlah munculnya orientalis, adanya pendeta yang datang menuju ke Spanyol dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya yaitu kemunculan motif orientalis. Kita ketahui bahwa Islam pernah berada dalam masa keemasannya yang memiliki kemajuan yang sangat luar biasa pada masanya. Salah satunya yaitu kemajuan tentang intelektual, kemajuan tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki umat muslim pada saat itu. Jadi kebangkitan pengetahuan umat Islam itu terjadi setelah terjadinya perang salib. Jadi perang salib ini merupakan kejadian yang sangat dahsyat yang melibatkan antara agama Islam dan Kristen. Akan tetapi dunia barat kalah, hancur dan berantakan, sehingga ia memendam amarah untuk mampu bangkit kembali. Hingga hari ini muncullah motif orientalis untuk menyaingi umat Islam hingga hari ini. Di antara motif orientalis yang pertama yaitu motif agama. Jadi pada motif ini yang menjadikan kaum orientalis tertantang dengan asumsi umat Islam yang menyatakan bahwa agama Islam ini muncul karena untuk menyempurnakan agama sebelumnya, sehingga di sini agama sebelumnya merasa tertantang atas asumsi yang dimiliki oleh agama Islam dengan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sehingga kaum orientalis berusaha untuk menggoyahkan keyakinan daripada umat Islam dengan memunculkan suatu pemikiran yang dinamakan hermeneutik yang kita kenal, yang booming pada saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu motif keilmuan, yang dimana motif keilmuan yakni perkembangan umat muslim dalam ilmu pengetahuan yang membuat umat Yahudi merasa tertinggal atas apa yang diraih, apa yang diperoleh oleh umat muslim pada saat itu. Sehingga kaum orientalis memiliki misi untuk menerjemahkan kitab-kitab yang berbahasa Arab ke dalam bahasanya untuk mengejar ketertinggalan yang dimiliki, mengejar ketertinggalan yang dialami oleh kaum Yahudi tersebut. Kemudian selanjutnya itu motif ekonomi, yang dimana kaum orientalis menganggap dirinya bahwa dari segi keilmuannya sudah matang dan memiliki keilmuan yang sangat maju, namun tidak memiliki pusat jajahan, sehingga apa yang terjadi, kaum orientalis memandang dunia ketimuran dan dunia timur sebagai objek dari misi yang akan dilakukan tersebut. Yang terakhir yaitu motif politik, yang dimana kita ketahui bahwa umat Islam memiliki perkembangan umat dari berbagai macam aspek, baik dari Al-Quran, hadis, keilmuan dan lain sebagainya, yang dimana itu merupakan dipandang sebagai pusat peradaban bagi umat Islam. Namun berbeda dengan kaum orientalis, yang dimana dia memandang bahwa di situ membuat mereka merasa terpuruk dan menjadi suatu ancaman bagi mereka. Selanjutnya saya akan membahas salah satu dari tokoh pemikir orientalis, yaitu Ignaz Goldziher. Jadi sebelum kita beranjak ke seperti apa pemikiran daripada Ignaz Goldziher ini, terlebih dahulu saya akan membahas sedikit daripada biografi Ignaz Goldziher. Jadi Ignaz Goldziher ini lahir di Hongaria pada tahun 1850 dan wafat pada tahun 1921. Ignaz Goldziher ini terkenal dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa, sehingga ia dapat menempuh pendidikan di berbagai universitas. Bahkan ia mendapat beasiswa dari negerinya. Adapun salah satu universitas yang ditempuh oleh Ignaz ini yaitu Universitas Berlin, yang dimana di Berlin ini dia dibimbing oleh Profesor Rodiger. Jadi berkat bimbingan Profesor Rodiger ini, Ignaz Goldziher mendapatkan gelar doktor pada usianya yang sangat muda, yaitu pada usianya yang 19 tahun. Setelah mempelajari manuskrip Arab, jadi Ignaz Goldziher ini melakukan perjalanan ke berbagai daerah timur, yaitu seperti halnya Syria, Palestina, dan Mesir. Jadi di negara inilah ia mendapatkan kuliah terakhirnya di Al-Azhar. Keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ignaz Goldziher ini
menghasilkan banyak karya yang dimilikinya. Di antaranya yaitu Introduction to Islam Law, selanjutnya yaitu Studies Muslim Studies dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kita beralih kepada bagaimana pemikiran daripada Ignaz Goldziher tersebut. Jadi Ignaz Goldziher ini secara tegas membantah otentisitas hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ia membantah bagaimana keaslian hadis yang berasal dari Rasulullah. Jadi Ignaz Goldziher ini bisa terbilang merupakan salah satu tokoh yang sangat serius dalam menilai hadis, yang dimana hadis merupakan sebagai rujukan umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Di antara anggapan Ignaz Goldziher ini mengenai hadis, keaslian hadis Rasulullah SAW, yaitu yang pertama itu Ignaz Goldziher memiliki anggapan bahwa hadis merupakan produk atau keterangan kaum muslimin belakangan, karena kodifikasi hadis baru dilakukan setelah beberapa abad dari masa hidup Rasulullah. Kemudian dia mengatakan bahwa lebih banyak pendapat yang melarang penulisan hadis daripada yang membolehkannya, dan adanya anjuran untuk menghafal hadis karenanya masyarakat Arab dahulu lebih kuat hafalannya daripada masyarakat pada waktu ketika pengkodifikasian tersebut. Jadi menurut Goldziher, kenapa hadis ini dapat diragukan keasliannya, karena jarak antara pengkodifikasian dengan wafatnya Rasulullah itu merupakan jarak yang sangat panjang. Jadi menurut Goldziher merupakan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan, untuk diakui keaslian daripada hadis tersebut. Yang kedua yaitu pengkodifikasian hadis yang telah dilakukan itu merupakan suatu hasil doktrin daripada pemikiran politik yang ada pada masa itu. Bahkan baginya hampir tidak mungkin, bahkan setipis keyakinan untuk menyaring sedemikian mungkin banyak materi hadis hingga dapat diperoleh sedikit-sedikit hadis yang benar-benar orisinil dari Nabi atau generasi sahabat dan awal Islam. Jadi dia sangat meragukan keontentikan, dia sangat meragukan keaslian hadis yang memang berasal dari Rasulullah SAW, yang dijadikan sebagai pedoman kedua setelah Al-Quran oleh umat Islam. Selanjutnya yaitu menurut Ignaz Goldziher ini, hadis sebenarnya merupakan pengadopsian dari gagasan-gagasan agama Yahudi yang di dalamnya ada larangan atau atas penulisan aturan-aturan agama. Jadi menurut Ignaz itu hadis merupakan suatu tiruan dari gagasan-gagasan agama Yahudi, agama sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu redaksi matan yang dilakukan oleh yang meriwayatkan hadis merupakan perawi-perawi hadis yang dinilai tidak akurat, yang dinilai tidak benar, karena mereka lebih menitik beratkan pada aspek makro hadis, sehingga para ahli bahasa merasa enggan menerima periwayatan hadis yang disebabkan susunan bahasanya tergantung pada pendapat perawinya. Selanjutnya ia juga mengkritik metode yang digunakan oleh ulama klasik yang dianggap merupakan metode yang digunakan dalam pengkajian hadis tersebut, merupakan metode yang sangat lemah bagi Ignaz Goldziher tersebut. Jadi hal tersebutlah yang mendorong Ignaz Goldziher tidak percaya dengan keontentikan, dengan keaslian hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.